Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, pada kajian yang kali ini kita akan membahas tentang golongan para ulama yang tertipu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, Hujjatul Islam al-Imam Ghazali, faslun fi bayanil maghrurina wa aqsami kulli sinfin. Al-sinfu al-awwal minal maghrurin al-ulama wal maghruruna minhum firqun. Al-firqah al-ula. Pada pasal ini menerangkan tentang orang-orang yang tertipu, orang-orang yang terbujuk, dan beberapa golongan-golongannya. Al-firqah al-ula firqatun minhum lama uhkimat al-ulum asy-syari'atu wal aqliyatu ta'ammaku fiha wastaghalu biha wa ahmalu tafaqqudal jawarihi wa hiddaha 'anil ma'asi. Golongan pertama adalah mereka orang-orang yang ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu syariat, ilmu akal, mereka memperdalam keilmuan tersebut, ilmu syariat, kemudian ilmu akal. Mereka tersibukkan dengan ilmu tersebut, sedangkan dia meninggalkan untuk menjaga anggota badannya dari maksiat. Artinya terlalu sibuk dengan kegiatan ilmu syariat atau ilmu akliyah, dan dia tidak memperhatikan anggota badannya sehingga lalai terhadap kemaksiatan yang dia lakukan setiap hari. Wa ilzamaha at-ta'ati waqtaru bi'ilmihim wa dhannu annahum indallahi bimakani. Mereka juga lupa untuk menetapkan, membiasakan seluruh anggota badannya atau seluruh jiwanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka terbujuk, tertipu dengan ilmu mereka, dan mereka menyangka bahwa ilmu yang mereka miliki itu membuatnya dia di sisi Allah mendapatkan derajat atau tempat yang mulia. Wa nahum qad balaghu minal ilmi muballighan la yu'adzibullahu ta'ala mislahu. Mereka juga menyangka bahwa dia yang sudah menyebarkan ilmu, dia yang sudah menceramahkan ilmu, dia yang sudah menyampaikan ilmu, dimanapun dia menyampaikan ilmu, ceramah di sana, ceramah di sini, bahkan di media sosial pun penuh dengan ceramah dia, dan dia menyangka bahwa Allah tidak akan menyiksa orang-orang seperti mereka. Bal yaqbalu alaihim wa yaqbalu fil khalqi syafa'atahum. Bahkan mereka meyakini, menyangka bahwa Allah itu akan menerima dia sebagai hamba yang soleh, dan juga akan menerima syafaatnya kepada makhluknya. Menyangka bahwa dia akan bisa memberi syafaat kepada makhluk, itu juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yutalibuhum bidunubihim, dan mereka juga menyangka dengan keilmuan yang sangat banyak yang sudah disampaikan kepada masyarakat, yang sudah disampaikan kepada umat, mereka menyangka dengan seperti itu Allah tidak akan membalas dosa-dosa mereka, Allah tidak akan menyiksa sebab dosa-dosa mereka. Wa khotoyahum wa hum maghruruna fa innahum law nadaru bi'anil basirah alimu annal ilma ilman. Mereka juga menyangka bahwa kesalahan mereka juga tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tertipu, mereka terbujuk. Seandainya mereka mengetahui, bisa melihat dengan mata basirah, dengan mata hati mereka, maka akan tahu bahwa keilmuan itu ada dua, ilmul muamalah wa ilmul mukasyafah. Beliau Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menjelaskan
wal ilmul mukasyafa wa al ilmu billahi ta'ala wa bisifatihi. Ilmu mukasyafa adalah ilmu di mana ilmu tersebut mengetahui, mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala dan beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala budda min ilmil mu'alamah litatimma al-hikmatu al-maqsudah wa hiya al-ilmu bi ma'rifatil halal wal haram wa hikmati wa akhlaqin nas al-madmumah wal mahmudah. Tapi juga wajib selain itu kita mengetahui juga ilmu muamalah, yang tujuannya adalah untuk mengetahui kehalalan dan keharaman, untuk mengetahui akhlak manusia, mana yang madmumah, mana yang mahmudah, sehingga kita bisa menjalankan. Ini akhlak madmumah berarti kita tinggalkan, ini akhlak mahmudah berarti kita laksanakan. Begitu seharusnya mungkin seseorang yang punya ilmu, mempunyai keilmuan, dia menjalankan apa yang dia tahu. Beliau Imam Ghazali meneruskan wa misaluhum misalut tabibin tabba ghairahu wa huwa alilun qadirun ala tibbin nafsihi wa lam yaf'al. Imam Ghazali menjelaskan gambaran mereka orang-orang yang sibuk dengan keilmuannya, sibuk mendakwahkan keilmuannya, namun dia tidak bisa menjaga anggota tubuhnya dari kemaksiatan. Itu bagaikan seorang dokter. Seorang dokter yang bisa mengobati orang lain sedangkan dia dalam keadaan sakit, yang bisa sebenarnya menyembuhkan diri sendiri, tapi dia tidak menjalankan itu. Dokter itu bisa menyembuhkan orang lain, tapi dia dalam keadaan sakit, dan dia sebenarnya bisa menyembuhkan diri sendiri dengan beberapa resep yang dia punya, namun tidak dilaksanakan resep itu. Wahal yang fa'adau bil wasfi. Kalau demikian itu apakah bisa sembuh kalau hanya sebatas dia punya resep tapi tidak dijalankan, tidak diminum obat itu? Hayhata la yang fa'adawa illa man syaribahu ba'dal hamiyah. Hayhata, sama sekali tidak akan bisa dia sembuh. Sesungguhnya obat itu akan bisa bermanfaat, akan memberi dampak kesembuhan, itu hanya bagi orang-orang yang meminumnya. Wa ghafalu an qawlihi subhanahu wa ta'ala, dan mereka adalah golongan yang lupa terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah mereka orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan rugilah bagi mereka yang mengotorinya. Allah menunjukkan bahwa orang yang mensucikan dirinya itu bukan orang yang beruntung, bukan orang yang mengetahui tata cara mensucikan dirinya, kemudian dia tidak melaksanakan kesucian dirinya dan hanya mengajarkan kepada manusia. Walam yakul man ya'lamu tazkiyataha wa ahmala ilmaha wa 'allamaha an-nasa. Allah tidak mengatakan demikian. Dan mereka juga lupa terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi 'adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ullahu bi'ilmi. Sesungguhnya telah di hari kiamat orang yang paling pedih siksanya adalah mereka orang alim yang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberi kemanfaatan dengan ilmu. Wa haula'il maghrurun a'udzu billahi minhum wa inna ma ghalaba 'alaihim hubbud dunya wa hubbul akhirah wa hubbur raha wa dhannu anna ilmahum yunjihim bil akhirah min ghairi amal. Mereka adalah orang-orang yang tertipu, orang-orang yang terbujuk, sehingga mereka mengira bahwa ilmu mereka bisa menyelamatkan mereka di akhirat tanpa diamalkan. Sungguh hal tersebut adalah tidak akan mungkin. Mungkin cukup sekian kajian pada kali hari ini. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.